Baik. Dah. Dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Suki Tampan akan mempresentasikan hasil dari diskusi embrio hewan dan metamorfosis dari hewan, dan serta pertumbuhan dan perkembangan tanaman berbiji dan tidak berbiji. Pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh Satria tentang embrio ikan hiu. Ikan hiu atau hewan air. Ikan hiu hidup di air laut. Hiu ini termasuk hewan amfibivipar, yaitu bertelur dan beranak. Hal ini karena hiu berkembang biak dengan cara mengembangbiakkan telur di dalam tubuhnya induknya. Telur hiu akan menetas dan melahirkan anaknya saat pertumbuhan embrio sudah cukup untuk berkembang di luar tubuh induknya. Embrio hiu tidak memiliki ari-ari sehingga membutuhkan cadangan makanan dari telur untuk menjaga pertumbuhannya. Yang kedua adalah salamander. Salamander secara umum memiliki ciri mirip dengan kadal, tumbuh ramping, hidung pendek, dan memiliki ekor yang panjang. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Salamander akan membesarkan telurnya di salamander betina. Kemudian telur berubah menjadi embrio. Jika sudah siap maka akan dilahirkan. Hewan ini habitatnya di daratan, biasanya di tempat berair atau daerah yang lembab atau basah. Hewan ini juga mempunyai kulit cukup lembab sehingga membutuhkan lingkungan berair dan dengan habitatnya. Dan penjelasan kedua akan dibacakan oleh saya tentang metamorfosis. Metamorfosis merupakan peristiwa perubahan bentuk hewan secara bertahap dimulai dari larva hingga dewasa. Metamorfosis biasanya dijumpai pada hewan amfibi dan serangga. Berdasarkan proses metamorfosis diklasifikasikan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda dan dewasa akan terlihat sangat berbeda. Ciri khas metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Tahapan metamorfosis sempurna secara sederhana, yaitu telur larva, pupa atau kepompong, hewan dewasa atau embryo. Contoh hewan metamorfosis adalah kupu-kupu. Proses metamorfosis kupu-kupu terjadi dengan tahap telur, ulat kecil, ulat dewasa sampai kepompong. Kupu-kupu dengan begitu metamorfosis, kupu-kupu dimulai dari telur. Kemudian telur akan menetas menjadi ulat. Pada tahap ini, ulat memiliki tubuh yang panjang dan berbagi atas segmen-segmen. 3 segmen pertama memberikan 3 pasang kaki sejati, tetapi juga memiliki 5 pasang penyisap seperti bakal kaki di sepanjang tubuhnya. Untuk bertahan hidup, ulat akan memakan dedaunan yang ada di sekitarnya. Lalu setelah menjadi dewasa, ulat akan membuat sarang dengan air liurnya. Setelah masa makan dan tumbuh, ulat akan mencari tempat yang teduh untuk berubah menjadi kepompong atau pupa. Pupa terbentuk dari air liur yang mengeras membentuk semacam benang sutra yang menutupi seluruh tubuh ulat. Pertanyaan ketiga adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman berbiji yang akan dibacakan oleh Yasin. Bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau? Terdapat beberapa tahap pertumbuhan kacang hijau, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Awal pertumbuhan kacang hijau ini yaitu dengan proses perkecambahan, yaitu dengan keluarnya bakal akar dari kulit biji. Lalu tahap yang kedua yaitu menjadi pertumbuhan pada meristemin premier. Dan ada satu lagi, tanaman jagung. Tanaman jagung memiliki bagian tanamannya yaitu tongkol jagung dan biji, bunga, batang, daun, dan sistem perakaran. Fase pertumbuhan tanaman jagung dimulai dari biji menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman vegetatif, lalu berbunga, hingga yang terakhir berbuah. Sekian dari kelompok kami tentang penjelasan embrio, metamorfosis, dan pertumbuhan tanaman. Sekian dari kelompok Suki Tampan. Apakah ada yang bertanya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Oke.